Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara yang ada di luar sana. Kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di luar sana. Sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Nyata pada malam hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena berkat perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau belajar firman-Mu, berkati kami, urapi kami, pakai mulut lidah hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba. Karuniakan perkataan-perkataan hikmat melalui hamba Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari Roh Kudus Engkau ambil alih pemberitaan firman ini. Di dalam nama Yesus, segala roh-roh yang ingin mengganggu pemberitaan firman, aku tolak hadir di dalam nama Yesus. Fokus dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Yohanes 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan judul renungan firman, judul perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tetapi setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Bapa, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita pada malam hari ini saya beri judul mengapa kita saling mengasihi. Landasan firman Tuhan ini saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12, penulis Injil Yohanes menulis terkait mengapa kita saling mengasihi. Menulis demikian,
Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku Tuhan telah mengasihi kamu. Tidaklah mudah bagi kita untuk saling mengasihi. Mengapa demikian? Karena natur kita sudah dicemari oleh dosa, sehingga yang mendominasi hidup kita ialah ego kita, yang dimana hidup yang mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Sekalipun kita sudah diselamatkan, sangat sulit untuk saling mengasihi. Pada sisi lain, kedagingan kita acap kali membuat kita satu dengan yang lain saling menyakiti, saling melukai, saling iri hati, bahkan saling menjatuhkan. Tetapi ada kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Ada kabar baik bagi kita bahwa pesan Tuhan Yesus melalui firman-Nya yang disampaikan, yang telah ditulis oleh para nabi dan para rasul-rasulnya tidak berubah. Perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi tetap konsisten sampai hari ini. Perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Kita harus taat untuk melakukannya. Hampir semua pernikahan diawali dengan kebahagiaan. Masing-masing pihak berkomitmen untuk saling mengasihi, saling menjaga sampai maut memisahkan. Tetapi kenyataannya banyak pernikahan yang diakhiri dengan perceraian. Janji untuk saling mengasihi, saling menjaga itu terlupakan. Masing-masing hanya dapat mengingat kesalahan pasangannya. Demikian juga di dalam persahabatan kita. Persahabatan yang dimulai dengan berkomitmen untuk saling menjaga, saling mengasihi, berujung dengan kesalahpahaman, kekecewaan, bahkan saling iri hati dan saling menjatuhkan. Mengapa segala sesuatu yang diawali dengan kasih berujung dengan perpecahan? Karena kita mengasihi dengan kasih manusia, bukan dengan kasih Allah. Tanpa kasih Allah, kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Karena pada dasarnya kita ini serba terbatas. Kasih kita pun terbatas. Tanpa kasih Allah, kita hanya bisa mengasihi sesama dengan kasih yang manusia yang sifatnya egois, yang mementingkan diri sendiri. Kasih yang egois inilah yang membuat banyak pernikahan penuh dengan air mata dan berujung perceraian. Kasih yang egois membuat banyak orang saling menjatuhkan. Sekali lagi, kasih yang egois membuat banyak orang saling menjatuhkan. Kasih yang egois ini jugalah yang membuat banyak pelayan-pelayan Tuhan saling iri hati, saling sikut menyikut untuk memperoleh jabatan atau sebuah kekuasaan. Namun bila kasih Allah yang tak terbatas memenuhi kita, maka kasih kita kepada sesama kita akan menjadi kasih yang sejati. Agar kita dapat mengalami kepenuhan kasih Allah, pertama-tama kita harus mengerti kasihnya yang hanya bisa kita dapatkan melalui merenungkan firman Tuhan, merenungkan firman-Nya. Kita pun perlu membuka hati kita untuk mengenal luasnya kasih Kristus. Saat hubungan pribadi kita dengan Allah semakin dalam, maka kasih-Nya pun akan semakin memenuhi kita. Dengan kasih Allah yang meluap dari dalam hati kita inilah yang membuat kita bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri, mengasihi sesama dengan segenap hati seperti Allah sudah mengasihi saya dan saudara. Tanpa kepenuhan kasih Allah, kita tidak mungkin bisa mengasihi sesama kita. Pertanyaannya buat saya dan saudara, apakah kita sudah mengasihi sesama seperti diri sendiri? Mengapa? Sudahkah kita dipenuhi dengan kasih Allah? Bagaimana kita mengetahuinya? Apa yang Anda lakukan supaya Anda dapat dipenuhi dengan kasih Allah?
Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling memberkati. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesama kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari yang di luar sana. Mari kita saling mengasihi dengan segenap hati seperti Tuhan sudah mengasihi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Haleluya.